Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian anak-anak diam kalian. Diam. Punya kalian yang saja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa syukrulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal fasiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Sama-sama kita hormati, kita muliakan pemerintahan Kecamatan Tuah Madani. Hadir bersama kita malam ini Bapak Camat. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pemerintahan Kelurahan Tuah Madani atau yang mewakili Bapak RW, Bapak RT, kita hormati dan kita muliakan pengurus Masjid Paripurna Al-Muttaqin Simpang Panang. Kemudian yang kita muliakan tuan-tuan guru, alim ulama, cerdik pandai, para buya, para ustaz, nenek mama, tokoh-tokoh adat yang dituakan sehari didahulukan selangkah. Kami hormati dan kami muliakan seluruh tetamu-tetamu Allah, jemaah Masjid Al-Muttaqin yang hadir malam ini dalam acara semangat memperingati hari ulang tahun Negara Republik Indonesia yang ke-79. InsyaAllah acara kita ini dan kita yang hadir mudah-mudahan selalu diberkahi, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita perbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita masih menerima secercah nikmat dari Allah. Nikmat yang mesti kita gunakan untuk beribadah. Karena nikmat ini sampai masanya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Merugilah orang yang tidak datang malam ini. Rugi besarlah dia yang menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan. Kenapa demikian Bapak dan Ibu?
Karena memang hidup di dunia ini mesti diisi dengan amal saleh. Orang yang tidak beramal ketika dia masih hidup, orang itu tidak mengerti kenapa dia dihidupkan oleh Allah. Dia tidak tahu apa tujuan hidup ini. Dia cuma sekadar hidup. Maka orang seperti ini akan menjadi orang-orang yang akan menyesal di hadapan Allah ketika telah melihat janji Allah, nampak surga dan nampak neraka. Maka disitulah manusia baru menyesal. Salawat dan salam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami menyampaikan tausiah tabligh akbar, kami sampaikan sekali lagi kepada anak-anak kami di dalam masjid agar jangan berjalan-jalan, duduk kalian. Ini masjid bukan rumah kalian. Jangan biasakan berjojang. Baik bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, kemerdekaan ini adalah nikmat besar yang diberikan Allah untuk negara kita Indonesia. Bukan dalam bentuk skala kecil. Nikmat ini tidak dirasakan hanya oleh satu orang, bukan hanya sekeluarga yang merasakan, bukan sekelurahan, bukan sekecamatan, bukan sekabupaten kota atau provinsi, tapi nikmat kemerdekaan ini dirasakan oleh seluruh warga negara Republik Indonesia. Skalanya negara, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Ini nikmat besar. Bukan dapat minta, bukan dapat hadiah dari Belanda, dari Jepang. Mereka yang pernah menjajah Indonesia, Belanda 350 tahun, Jepang 3,5 tahun. Tapi sejarah menceritakan penjajahan Jepang jauh lebih biadab daripada Belanda, bapak dan ibu. Celaka pasal Jepang daripada Belanda boleh. Itu makanya lagu apa zaman saya itu lah. Itu lain sakitnya yona jajah dek Jepang, uangnya kocok yona jambe namonyo jambe nomo kesan pak entah mana-mana lo dapet deh lagu ambo dong lagu itu jambe namo apa jabat berarti kan jambe gua agak solo gitu kalau bahasa kau mohon maaf kalau ada jambe dalam lo ni tu lagu lo lagu ku ada di awak. Cuma anak-anak awak tidak dapat hikmah lagu tu deh doh. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, kemerdekaan ini didapat dengan tumpah darah, perjuangan, pengorbanan pahlawan-pahlawan Indonesia. Makanya kemerdekaan itu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kenapa? Karena hampir bahkan seluruh provinsi di Indonesia ada pahlawan yang mewakili. Di Riau ada pahlawan awak. Deretan pahlawan nasional itu ada juga di Riau. Pahlawan awak dari Riau ko salah satunya ada di Rahul, dalu-dalu, namanya Tuanku Tambusai. Itu di dalu-dalu Rahul. Sultan Syarif Qasim II. Itu juga dari Riau. Ada Sultan Raja Ali Haji. Tadi malam kami di Sumbar, rupanya di Sumbar pahlawannya jauh lebih banyak daripada Riau, Bapak Ibu.
Di Sumbar ko limo boleh pahlawan nasionalnya. Bung Hatta dari Sumbar, Buya Hamka dari Sumbar, Kiai Haji Agus Salim dari Sumbar, Tan Malaka dari Sumbar, Imam Bonjol dari Sumbar, banyak dari Sumbar, yang Padusi ada dari Sumbar. Di Riau pun tak kalah, di Jambi pun ada, bahkan di Papua itu pahlawan nasional ada. Kisebo, itu yang piti 5,000 pahlawan tu bapak dan ibu. Itu dari Papua tu dulu. Makanya bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, tak salah dan sangat luar biasa kalau hari ini masyarakat Indonesia membuat rentetan acara, membuat hari-hari peringatan, membuat semacam tabligh akbar menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ini luar biasa bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena nilai kemerdekaan itu, rasa syukur dengan kemerdekaan itu hampir tak nampak di tengah-tengah masyarakat kini. Aku perlu dibangkitkan dengan ceramah. Memang tak banyak membuat tabligh akbar Pak Camat. Di Pekanbaru ambo diundang memang masjid ikolah. Tadi ambo tabligh akbar di Islamic Center dengan pemerintahan Kabupaten Kampar. Tak juga banyak hadir Bapak Ibu. Dah lolo orang tak jadi lewat. Nyai siang tadi siap zuhur. Malam ko di hujan naik ko. Sewono banyak hadir. Tando tadi makan banyak nampak dia ambo tadi. Cuman lah nang otosia ke banyak nama yang lain nampak. Nah, besok sampaikan ke nan makan-makan tu ajan pulang. Nah, sudah makan ceramah. Ini kita pertahankan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ini sempena hari ulang tahun negara Republik Indonesia, Ustaz Bom sampaikan, mari kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kita syukuri agar Allah tambah nikmat ini di masa yang akan datang. Karena Allah sudah berjanji Bapak dan Ibu, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur maka nikmat itu kutambah, kata Allah. Nikmat itu ditambah Allah bukan karena mengganti, bukan karena kita ganti, bukan karena kita balas. Allah menambah nikmat yang diberikan kepada kita dengan cara bersyukur. Itu jalan Allah menambah nikmat. Syukuri nikmat kemerdekaan, maka nikmat ini akan terasa lebih besar nanti di masa yang akan datang. Kemerdekaan ini Bapak dan Ibu, lawannya perbudakan. Merdeka lawannya budak. Makanya orang yang merdeka terbebas dari perbudakan. Merdeka itu bebas dari intimidasi, bebas dari tekanan, bebas dari segala belenggu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Indonesia merdeka bebas. Kita bebas dalam agama, bebas dalam ekonomi, bebas dalam pendidikan, bebas dalam segala macam hubungan sosial. Kalau awak tengok kini di media sosial Palestina, Bapak dan Ibu, mereka tak bebas dalam beragama, tak bebas dalam ekonomi, tak bebas dalam pendidikan. Itu tandanya Palestina tidak merdeka hari ini. Kalau merdeka, Palestina bebas. Makanya bersyukur awak, bersyukur kepada Allah dengan nikmat kemerdekaan ini. Karena dengan kemerdekaan inilah Indonesia hari ini bebas, tak ada lagi intimidasi ajnabiyah dari pihak manapun, tak bisa mengintimidasi negara Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, cara kita bersyukur dengan nikmat kemerdekaan ini ada beberapa. Ambo sampaikan nanti, ambo tengok ke kanan, ambo tengok sampiong ke kanan muka belakang. Kalau lah banyak nan mangke-angke lu tweet, beku ambo tu tweet leh. Jadi ceramah aku ndak ambo batasi 3-4 poin item dak.
Pokok asal banyak mocik-mocik buah boti beko rentutui ceramah aku. Kadang-kadang awak aku tak pandai menghargai ustaz mocik-mocik buah boti kau jo. Kutubah bau 10 minitnya mangkang-angkik lutui sudah tu di bawah dia. Apa nak khatib dulu, nak beta khatib tu jadi dia. Sementara duduk di kedai nyamak ada sampai 3 jam. Ndak cepocong kita je. Mana tu cepocongnya? Kesemutan. Ndaknya nyabi apa dah. Kesemutan cepocong ndak ada nya. Masa haji bau 10 minit punya angkit-angkit lutui sudah tu. Itu makanya banyak hantu dalam badan awak ke Pak. Adi ruqyah beko kan nolong. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mensyukuri nikmat kemerdekaan yang pertama, kita berpartisipasi dalam acara hari ulang tahun negara Republik Indonesia. Menghadapi 17 Agustus kok ada partisipasi ikut andil awak di dalam itu. Jangan hanya mendongak 17 Agustus leh. Apa yang bisa awak lakukan? Bentuk rasa syukur awak. Partisipasi yang bisa awak lakukan, setidaknya apa yang disampaikan oleh pemerintah awak. Dari tanggal 1 leh kita disuruh memasang bendera merah putih. Jadi memasang bendera bentuk partisipasi mensyukuri nikmat kemerdekaan. Orang yang bersyukur dengan nikmat kemerdekaan, tengokkan apa yang bisa awak lakukan. Dulu pahlawan kita berkorban nyawa, berjuang dengan bambu. Cito Pak Camat tadi, tak masuk akal lah awak merdeka dengan bambu Bapak Ibu. Maka ini bukan hadiah dari Belanda, bukan hadiah dari Jepang. Ini hadiah dari Allah. Bersyukur kepada Allah. Dulu pahlawan awak berjuang, berkorban nyawa, keluarga ditinggalkan. Awak hanya memasang, menegakkan dengan sebatang kayu, sebatang bambu. Kita kibarkan bendera merah putih di hadapan rumah awak. Secabiuk bendera dan awak kibarkannya, ndak jual awak dah. Makanya ikolah yang miris kini. Banyak awak guna ndak pasang bendera Pak Camat. Bau iko pun nak pasang bau. Seharusnya di tanggal 1 dipasang leh. Makanya kalau ada awak nandak tahu disyukur, tak tahu diuntung. Lah merdeka awak diminta secabik bendera, tak terpasang dah awak dah. Mohon maaf Bapak dan Ibu, Belanda tu. Tu je. Tu tenang Belanda tu semua nak tu. Untuk Indonesia tidak orang tengok KTP-nya balik. Bendera secabik nak terpasang dah, artinya go Belanda go. Le faham? Le adonan masang benderanya di ujung atuk lah nyepak dipasang ni. Astagfirullahalazim. Ndak tacai kayu sebatang doh. Digantungnya di ujung atuk di tompi ayu deh. Kau nak jauh syukur kepada Bapak Ibu. Ndak teruntung dah. Kalau wakilah sebalik, jangan di zaman dulu di awal-awal merdeka, bagaimana masyarakat Indonesia kau luar biasa untuk memperingati HUT kemerdekaan. Zaman datuk-datuk awak 10 tahun yang datang, ninyok datuk awak, orang tua awak di kampung. Kalau lah dokek 7 boleh bulan Agustus alun 7 boleh masuk bulan Agustus, bagaimana semangat mereka? Mereka cai kayu yang paling ancak Bapak Ibu, yang paling lurus, yang paling mantap, bawa balik ke rumah, dipasang bendera. Balumbo orang dulu memasang bendera dengan tiang yang paling lurus Bapak dan Ibu. Mancai tiang kau menjadi kebanggaan dek orang dulu kayu nan nancak ke tiang dan tengok dek kalian kah. Orang dulu berlomba di pagarnya rumah, dibawa kayu bule, bahkan dicai ke kebun kadai ke hutan, dibawa kayu bule di pagar rumahnya, dibuat pagar-pagar silang Pak Camat, diwarnai, dibuat cat merah putih, hanya sekadar memeriahkan 17 Agustus. Ada yang dilombakan, ada yang memang itu menjadi suatu kebanggaan di kampung. Bayangkan Bapak dan Ibu, serancak-rancak rumah dulu dibuat pagar 17 Agustus. Itu tanda mereka betul-betul bersyukur dengan nikmat kemerdekaan. Awak mana ada gini macam tu? Sen bantinya simpang panam nah ditawar deh uang go bendera-bendera betunya dalam motor. Padahal ibu ciknya nak jumur
baik bendera kini kan banyak unjuk bendera di Simpang Pandang dah. 5,000, 2,000, 3,000-nya. Ndak jumpa masang bendera ke motor dah. Hanya dalam mahal. 5,000 biaya. Kau tanda nak mensyukuri nikmat kemerdekaan. Belanda juga. Topik ke? Makanya bapak dan ibu, itu bentuk bersyukur. Apa ni Ustaz? Ambo tambah leh. Begitu kalahnya awak dek wang tu dulu. Orang tutu kita dulu, kalau 17 Agustus bapak ibu, mereka tak pergi ke Johor. Nan kadayek dah nak pergi kadayek dah. Nan ke Pasau Menggalih nak pergi dah. Ke mana? Mereka ikut menengok pelaksanaan 17 Agustus. Bahkan di lapangan disediakan tempat untuk orang-orang tua dulu. Contoh tu semangat orang dulu. Pergi ke lapangan, tengok upacara. Prihatin awak kini. Kini tak peduli dua upacara guru bapak dan ibu. Upacara-upacara ala kalian ni. Nampak ngalih je nya. Ngalih-ngalih je nya. Belanda je tu pak. Tu topik je tempat dulu. Kalau kau tak Belanda lah Jepang kau boleh parah kau. Jepang kau parah baru Belanda boleh. Orang upacara hanya tak berdatang. Makanya dulu TV alun warna-warni leh, putih ditunggu dua upacara tengok di Istana Merdeka. Menjadi kebanggaan menengok upacara Istana Merdeka tu dulu bapak dan ibu. Bertunggu jam 7 pagi mana nak pergi ke lapangan menengok upacara di TV. Macam itulah hebatnya kini. Dulu kini nak ada peduli orang leh. Padahal banyak topik acara 17 Agustus tapi orang tak minat lebar. Kenapa? Kerana rasa syukur itu yang sudah mulai hilang bapak dan ibu. Aku mulai awak bisu. Kau yang alun pasang bendera, mohon maaf pasanglah. Pasang bendera. Tapi yo jangan setengah tiang bendera sampai ke ujung. Kalau setengah tiang berarti bermasalah negara awak gini kok. Pasang bendera itu sampai ke ujung. Sampai ke ujung Caporo, ujung Pancang tu. Jadi pasanglah bendera setengah leh. Dah, besok buat lomba-lomba 7 Agustus. Kalau Isra Mi'raj Maulid Nabi bapak dan ibu ada orang yang tak ikut. Tapi kalau 17 Agustus kau tak ada orang yang menyalahkan kau. Buat lomba menghias rumah, memagar rumah, lomba banyak dibuat untuk anak-anak muda. Dimasuk-masuk do RW RT buat pelang, buat apa pun nama menara, buat macam gapura, didesain. Pokoknya bangkitkan semangat perjuangan awak. Sebab nikmat kemerdekaan ini merupakan nikmat besar dari Allah. Indonesia ini merdeka dengan perjuangan. Kita tak mampu, kita tak seperti orang-orang dulu pahlawan kita. Cuman kita hanya dituntut untuk berpartisipasi. Kita pasang bendera, kemudian kita hadir menengok upacara, dan kita tengokkan semangat kita. Kita lihatkan bahawa momen 17 Agustus ini merupakan momen membangkitkan rasa syukur atas nikmat kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuba tengok dapat dia mak. Ustaz bom-bom je malam go kostumnya merah putih. Kopiah merah putih. Tengoklah. Jubahnya putih jubah, merah seria sabirinya. Soalnya aku tanda awak merdeka malam go. Tengok kalau awak prihatin Palestina, berpakai sal Palestina pak. Kalau betul-betul mensyukuri nikmat kemerdekaan, apa salahnya? Pasang di rumah bendera, dicet pagau tu dibuat hitam merah putih. Awak bangkitkan semangat itu. Kenapa? Kerana inilah bentuk kita berpartisipasi atas nikmat kemerdekaan yang Allah berikan. Itu satu. Lah selesai cik. Mana nak pasang bendera pasang. Kalau ndak Belanda, begitu. Jepang. Tengok KTP so PRT PRW. Kalau ndak pasang bendera dong, ada disabut nak jo pasang dong. Lapor ke kelurahan, coret namanya dari bantuan. Itu aja dia. Orang ndak tahu diuntung memang dibayar pelajaran. Ambo kalau sempat lah camat itulah ambo perintahkan do kalau ambo camat itu ambo perintahkan ke masyarakat ke RT RW. Catat masyarakat ndak pasang bendera doa, catat namanya. Kalau ada bantuan-bantuan jadi bayinya.
Kadang-kadang awak pun tak pandai dah Bapak Ibu. Tiba nampak daging kurban, kuponnya dah datang. Untuk solat jemaah tak datang, wirid tak datang, meninggal orang tak jauh nampak patang hidung tu. Sakit orang tak ada pernah menjongok dah. Tiba menjemput daging kurban, anyo dah datang. Wah nanti ni ko memang perlu dirukiah ke Bapak dan Ibu. Kau macam makan tadi juga sudah makan baliknya. Kau kalau buat rukiah kau tak loloknya malam baru Bapak dan Ibu. Nanti makan dia tu daging tadi tu. Tak loloknya kau tanya tensinya tengoklah kalau nak percaya. Lah jolip pengurus membuat makanan tu supaya awak lagi semangat ke masaji kau datang tu sudah makan tu baliknya. Kau jopang kau Bapak Ibu. Itu nombor pertama. Ambo yakin kalau tengok wajah-wajah, menengok respon Pak Ibu, ambo yakin 99% lah pasang bendera di rumahnya, insyaAllah. Amin. Nya nampak respon nya. Mana nak pasang bendera tu mudah ke ambo menengoknya Pak. Bitunya mandang ke ambo ha. Kau don pasang lagi. Tapi kalau luwi je bitunya, berarti nak pasang. Yang tanda awak mencaliknya sudah tu berubah je leh. Nombor tengok tak ada dan belandung Pak dalam. Mensyukuri nikmat kemerdekaan yang kedua. Yang pertama tengokkan andil awak, partisipasi awak, rasa syukur awak. Yang kedua mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kita jaga persatuan dan kesatuan. Ini sudah dibangun oleh para pahlawan kita dahulu. Bahkan mereka melahirkan sebuah istilah, slogan, moto. Apa slogan Persatuan Indonesia Ustaz Bambang? Slogan itu berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka, walaupun berbeda-beda, beda suku, beda bahasa, beda negarinya, kampungnya beda, namun tetap satu kesatuan negara Indonesia. Beda suku, beda negara, beda bahasa, ini tak membuat kita berpecah belah. Justru pahlawan kita dulu sukses. Indonesia bersatu walaupun berbeda-beda suku, bahasa, namun tetap dalam garis bangsa Indonesia. Kini ndak. Jangan kena awak se-Indonesia, awak se-RT, se-RW bercokak gini Bapak dan Ibu. Sama saji bawa kini dah. Sama sajinya cik imam, cik kiblan, cik masajinya bawa je leh. Iya ndak? Itu nilai kemerdekaan tak ada leh. Dulu, Masya Allah, bagaimana Indonesia luar biasa persatuannya. Kini persatuan telah mulai dikikis. Seolah-olah awak go hebat, maka tak butuh dengan orang lain. Salah Bapak Ibu. Tidak ada orang yang hebat kalau tidak bersama. Kehebatan, keberhasilan, kejayaan Allah berikan kepada kebersamaan. Tak ada Pak. Kalau kan hebat surang-surang tak ada dah. Makanya introspeksi diri. Nabi Muhammad saja sukses dalam dakwah, beliau dibantu Bapak Ibu. Ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Talib. Kurang hebat apa Nabi? Tapi Nabi tetap dibantu oleh sahabat. Aku jangan sok-sok lah awak lain. Tak ada dan hebat awak kalau surang-surang dah. Hebat tu dia bersama. Makanya dia bersama, maka menjadi bersama. Itu kunci persatuan awak terbina. Umat kau kenapa dia tak bersama? Kenapa dia tak kuat? Dia tak bertenaga? Sebab umat Islam tak bersatu. Umat Islam seperti buih di tengah laut. Nyo banyak tapi tak bisa dilunggut, tak bisa dikumpulkan. Banyak tapi tak berdaya. Banyak tapi tak bertenaga. Kenapa? Di awak bapa cah-pocah Bapak dan Ibu. Makanya awak jadi sentapan wong nan seketik. Aku tu peta kini nan banyak mau kan nan seketik. Nan banyak go di kicu toga ada nan seketik Pak. Aku tu awak gini korban. Nyawa ndak bersatu. Aku
tingkatkan persatuan, bangun persatuan. Di mana umat Islam bisa bersatu Pak Ustaz? Tidak di luar, di Kodai tak bisa bersatu dah Pak. Di lapangan tak bisa bersatu, di mall tak bisa bersatu. Di mana umat gua akan bersatu? Umat Islam berkekuatannya di mana? Umat ini berkekuatan, dia akan kuat. Umat Islam ini akan besar, dia akan bersatu di masjid. Pusat persatuan umat Islam di masjid. Bangun kekuatan umat di masjid. Umat Islam kalau tidak menjadikan masjid pusat kekuatan, maka mohon maaf, kalau kan di rumah sajiknya tidak akan bersatu. Ada bapak dan ibu, awak kau bersatu di masjid kecil. Cuba tengok imam solat, ruku imam ruku awak, sujud imam sujud awak, kau bersatu apa je leh? Tak ada awak nak dalu-dalu pun imam nak tu tanda umat Islam di masjid kau satu pak. Tak ada bedo awak di masjid itu, dalam masjid sama kepala dusun, RT RW, camat sama dengan lurah, sama dengan anggota dewan. Kalau sempat terlambat ini tetap di belakang bapak dan ibu, sebab di masjid itu sama nilainya. Tak ada lebih awak di hadapan Allah. Kalau ingin umat ini kuat, jadikan masjid untuk membangun kekuatan itu. Jangan malih-malih ke masjid kau. Kalau di rumah masjid tak akan bisa awak kerjasama bapak dan ibu. Aku betul apa dia sampai Pak Camat tadi, mesti umat kau dekat dengan masjid. Islam besarnya di masjid. Kalau di lapangan wak banyak, tak akan gentar Israel dah Pak. Israel tu gentar dengan Indonesia umat Islam wak. Kalau umat Islam solat subuhnya lah seperti solat Jumat, solat hari raya. Kalau lah macam tu umat Islam di Indonesia, solat subuh melimpah, solat subuhnya banyak, penuh macam solat Jumat, maka kekuatan umat Islam ini akan ditakuti oleh musuh-musuhnya bapak dan ibu. Ini tak takut orang awak. Kita toga aja awak gini. Ipak dapat berpuai potangnya sesepelennya awaknya. Jangan jilbab dan lenaknya itu nyo. Apa nyinyo aja nyo Pak? Nak awak tu. Tak bisa dilunggun awak ke orang. Cuma aku digodok bodoh aja awak tahu ya. Kini mulai bangun kekuatan. Kita buat Islam go besar, kita buat Islam go hebat. Datang ke masjid, laki-laki ke masjid, laki-laki ke masjid. Tak perempuan ke masjid dah. Kalau laki-laki lah ramai di masjid, perempuan malunya Pak, tak ke masjid lah. Kok kenapa perempuan dia banyak ke masjid? Nyo laki-laki tak ada dah, maku pedusi banyak. Cuba Pak rajin ke masjid ya. Jangan suruh bini ke masjid lah. Awak ke masjid. Kau tak ada. Abang sajinya, wakau lah pai sajinya. Kau konslet lagi jadi kau. Ada tali nembutui dua bapak dan ibu. Masa bininya dah disuruh ke masjid. Yang ke masjid tu laki-laki. Makanya laki-laki mesti ke masjid. Apa yang terjadi di masjid kau sampaikan di rumah. Pengajian masjid ulang di rumah. Apa berita masjid bawa pulang ke rumah. Laki-laki mesti ke masjid. Alaikum bil jamaah. Kalian mesti berjamaah, kalian mesti bersama-sama. Makanya solat berjamaah ini merupakan bentuk membangun persatuan umat Islam bapak dan ibu. Jangan malih-malih solat jamaah laki-laki. Apa tak ada alasan tu solat di rumah lo uzur sakit iyalah, tapi kalau sehat badan sakit-sakit keteknya, kalau go badan go domom-domom ketek jangan rumah lo solat le. Bapa lah dapat pahala solat di rumah di kantor dunia, di ruko di pasau, solat di rumah cie pahalanya Pak. Cie pahala solat di rumah nya. Jangan sok-sok dapat leh. Macam apa dapat solat di rumah. Nak irama sudah sebab buat. Nak irama al-fasih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Apanya malaikat? Ciknya sana. Lah nak neno je lu mutar kepala leh. Lah betul-betulnya membuat irama. Ciknya ni. Kalau ambil tes Fatihah apa kau? Kalau sempat Fatihah tak betul, solatnya diragukan, tak diterima Allah. Apa berhentilah solat di rumah? Apa baca Fatihah surang? Kalau solat Fatihah tak betul, solatnya bermasalah.
Maka kalau solat kau nak diterima bawa ke masjid, imam yang bawa imam kau tak imam sembarang kau pak, korinya baca Quran topik, solat awal insyaAllah pasti diterima Allah. Kalau kan solat di rumah tak topik Fatihah, tak laku semayang dulu. Maka jangan semayang di rumah je, tak laku tindak tu. Kalau ambil tes kau bahasa banyak nanti lu baca Siratal lazina ada nak baca pak ambo kau. 40 tahun semayang baca makanya ke masjid solat sunat di rumah, solat wajib ke masjid. Kalau solat wajib bermasalah, habis awak bapa ibu. Bacaan tak topik bermasalah, solat tak laku, solat dah. Patutlah doa nak diterima Allah, solatnya bermasalah. Dan solat-solat di rumah lah. Sehat badan ke masjid. Sahabat Nabi saja butuh umah jauh dari masjid, tak ada yang mengantarkan. Abdullah bin Umi Maktum minta dispensasinya kepada Rasul, hal tajidu li rukhsatan an usalliya fi baiti, bolehkah aku salat di rumah Muhammad? Ada tak keringanan untukku agar aku salat di rumah? Apa masalah problemnya? Abdullah bin Umi Maktum, ambo butuh sejak kecil oleh Muhammad. Ya, ambo nak ada nan monton ke masjid, mantan masjid nak ada dah. Keluarga nak cucu keponakan dah umur dah. Tak ada mantan dah. Apa masalahnya le? Umah jauh dari masjid Muhammad. Apa masalah le? Pantauan ada, payah menampung, banyak binatang berbisu. Kalau dihantar atau tak dihantar beko, bisa jadi di jalan ada ular, ada binatang berbisu. 4 penyebab dia minta keringanan kepada Nabi untuk salat di rumah. Butuh sejak kecil, rumah jauh dari masjid, ada pentauan yang sulit ditempuh, banyak di situ rawan kecelakaan segala macam, binatang berbisa, dan yang kompet yang mengantarkan payah mencari, yang mengantarkan tak ada. 4 ini apakah Nabi beri dispensasi? Ya. Apanya Nabi? Salatlah di rumah Abdullah bin Umi Maktum. Disuruh Nabi di rumah lah semayang. Turun mendekat Jibril, pak, tunggu dulu Muhammad, panggil balik, panggil, tanya-nya, dan salat-salat di rumah dulu. Ditanya oleh Nabi yang minta keringanan tadi, atas mau ni dah, lay dong ada azannya Abdullah bin Umi Maktum. Azan ditanya oleh Nabi, lay dong azannya, laynya Muhammad, padahal tak pakai min, tak ada toa, tak ada mikrofon speaker, lay dong azannya, lay. Pak Ajib berangkit wang ke masjid. Wang butuh je suruh ke masjid, pak. Wang butuh suruh dia Nabi ke masjid. Kau nak ada butuh pak menyolang ni satu pak. Kau nak jumpa ke masjid dah. Parah daripada Abdullah bin Umi Maktum le. Hidup nak sonam, iti nak banyak, badan nak sehat, zaki nak murah, usaha nak lancar, bini nak bertambah. Nak umur kau saja gitu. Mana umur macam tu? Tak bisa bapak ibu. Allah berikan umur, Allah yang beri kesehatan, Allah yang beri pangkat jabatan, usaha lancar, dipanggil oleh Allah. Mesti awak sadar berfikir, ada tak panggilan yang lebih indah, yang lebih utama dari panggilan Allah? Tak ada. Awak aku sesuatunya tak tahu diuntung dah bapak ibu. Orang kaya je membawa pinjamannya, ada orang kaya ditolongnya awak sesekali, dipinjamnya awak bila perlu, dibayar zakat sekali setahun. Kalau menelpon orang kaya awak bisa ke rumahnya, kalau ada perlu seketika, iya Pak Haji, siap Pak Haji, siap Pak Haji. Padahal minjamnya Pak, siap juga doa. Minjam awak kinyonya, siap awak dah kalau ditelepon. Kalau ta'ala ndak piti pinjam ke awak itu. Nyawa dikasihnya, badan sehat, usahanya yang kasih, dipanggil oleh Allah, hayya 'alas salah, ndak peduli awak dah. Maka bapak dan ibu pikirkan, apa maksud hidup macam tu? Hidup seperti itu tak berarah, tak tahu awak mana yang utama. Patutlah hidup tak pernah bahagia. Kenapa? Karena dia tidak mendahulukan urusan Allah Subhanahu wa taala. Ndak akan bahagia hidup dah bapak dan ibu. Aku berfikir lagi ni, dia malai-malai lagi masjid. Tak ada cerita orang kalau pakai makan masjid. Berkawal leh. Sudah bayi makan, bawa makanan leh, makawal snack. Kurang apa je masjid ke? Bahasa, topik uduk ancak, apa je masalah apa nak ke masjid leh.
Lah, bini amak-amak kan tak payah masjid, nak masalah dah pak. Banyak pahala berawaknya. Payah ke masjid, inyo tak payah, tetap banyaknya pahala dia. Apa dah inyo poi le, awak poi, tetap banyaknya pahala. Apa dah inyo poi awak ndak le? Pahala perempuan itu banyak, dia yang inyo yang di rumah mambuik sado-sado bak masak, nyuci, nyetrika, ngurus anak. Maka perempuan solat di rumah pun tetap dapat pahala banyak. Awak cik kerja awaknya CPT. Aku selain tu pergi ke masjid, CPT kerjanya lah dapat PT pergi masjid, dapat tak dapat pergi masjid. Kalau ndak dah, buat kerja di rumah, menyapu lah pak cik air rumah tu. Masak lah pak cik air rumah tu. Baiknya sonduk mak. Ke sonduk nasi cuy ya. Masalah dia cuy. Jangan pada tuai dak ya. Sebaiknya macam tu. Semua ke masjid nak jomor. Di bengkinya sonduk nasi dia lah. Lah, kau kaji korek kita pada zaman. Tapi yang pun dak celawan kau mai godo. Kurang sonang, ndak lombo takut ke Bapak Ibu. Mana awak minum teh toluh sudah kau siap pun. Kau aduh kau ndak lomak menengah kaji, tak tunggu ambo siap acara kau. Wak cek kape di Simpang Padang tu beko kan itu. Ndak awak celawan kau mai godo. Aku ceramah aku nak perlu lama-lama lu baca kan. Asal lah nampak sakit hati jemaah tutuilah dulu. Nak orang dulu sampai jam 2 boleh ke protokol. Lan mulai aku lah banyaknya nampak lah lain mandang-mandang jam nombor. Mau tambah cik le, satu tutui le balik kan. Macam itulah. Lah ke masjid Bapak Ibu, bangun kekuatan di masjid. Abgha ahabbul bilad ila Allah masajiduha wa abghadul bilad ila Allah aswaquha. Tempat yang paling dicintai Allah di bumi ini masjid. Tempat yang paling dibenci Allah di bumi ini pasar. Masjid tempat yang paling dicintai Allah, pasar tempat yang paling dibenci oleh Allah. Awak tabaliok suka lawak ke pasar daripada ke masjid. Kenapa Allah benci dengan pasar? Karena di pasar banyak tipu-tipu, banyak main timbangan, di pasar banyak bersumpah palsu. Maka Allah benci dengan pasar. Kenapa Allah suka dengan masjid? Di masjid tempat orang berzikir, di masjid tempat orang taklim, di masjid tempat orang baca Quran, tempat orang salat. Maka tempat yang paling dicintai Allah di bumi ini masjid. Kalau ingin dicintai Allah, sering-seringlah datang ke tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang ke masjid oleh sayang Allah Taala ke awak. Lah insya-Allah kalian belajar dari kecil ke masjid. Jangan mencari makanan ni kalian ke masjid. Solat lah elok, jangan main-main. Jangan bergelut-gelut solat. Masjid ke kalian sangkut tempat biasa, setruk kalian sok cayolah. Main-main kalian koja-koja masuk jiwa so, sakit badan kalian. Yang terakhir Bapak dan Ibu, mari kita syukuri nikmat kemerdekaan dengan cara apa? Berpartisipasi, pasang bendera, buat acara-acara atau segala macam lah, ikon-ikon 17 Agustus segala macam. Kemudian kita ikut menengok upacara bendera. Itu rasa syukur yang pertama. Yang kedua, bangun rasa syukur, munculkan rasa syukur dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan awak berpaca-paca, jangan awak bercokak-cokak. Bersatu awak. Islam ni mesti kuat. Bersatu bangun kekuatan dengan solat berjamaah. Yang ketiga, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kita tinggalkan, kita kikis, kita hapus, kita jauhi sifat-sifat yang diwarisi oleh Belanda dan Jepang Bapak dan Ibu. Memang mereka lah poinnya. Belanda lah baliknya ke Belanda, Jepang lah balik ke Jepang. Awak lah merdeka. Tapi sifat Jepang dan Belanda masih ada ke awak, mengalir dalam urat darah awak. Maka merdeka tak merdeka awak apa? Merdeka ya untuk merdeka, tapi sifat Belanda masih luar biasa kini ke awak. Apa sifat Belanda Pak Ustaz? Adu domba. Apa sifat Belanda Pak Ustaz? Tokan menokan. Ikut tokan menokan lu Belanda Bapak Ibu. Makanya jangan menjajah lah idui kalian. Jangan kan go dalam instansi le pemerintah le di rumah tangga ndak boleh ada intimidasi tokan menokan bro.
Kok bini kok duk mendosak-dosak laki? Itu Belanda tu bini macam tu dulu. Mendosak-dosak laki tu Belanda tu. Amak laki jadi dosa, laki jadi tekan-tekan, laki beko makan hatinya, sakit hatinya, mumuknya, hendak bersemangitnya doh. Nyo bini banyak cincong, banyak dosa, nak ditengoknya doh kemampuan laki, minta ke laki di luar kemampuan, didosak laki di luar kemampuan. Bini macam niko telah mewarisi sifat Belanda.